betul apa yang dikatakan itu. Ya. Satu saat ketika datang ke kantor saya pertama kali saya usir kok. Bener. Ngapain pendeta datang sini? Kita kan masih hidup lama. Saya bilang sama istri, apa pendeta? Usir. Gitu. Tapi dia tahu. Terus Pak katanya Pak pendeta ini pernah ditahan di sini di polsek ini. Ya benar saya bilang. Katanya dia mau mendoakan tahanan-tahanan di sini. Oh ya udah sekarang saja. Itu pertama sekali ya. Saya pernah ditahan di sini di polsek ini. Saya waktu itu Pak Polsek. Kan waktu itu saya seram. Udah, berdua aja. Jadi kenapa saya orang yang begitu itu bisa ditaklukkan itu dengan firman Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong ini ada tertulis. Begitu terus. Karena Alkitab hafal dia jelek itu terus tuh saja. Cepat sekali. Tuhan Yesus ini begini. Saya kan orangnya kan pragmatis. Bohong. Ini Pak dalam Alkitab. Itu berani kita diskusi. Satu saat saya tidak bisa khotbah. Sini. Bapak khotbah sini ditunggu sama jemaat. Khotbah apa saya? Bapak ngomong apa saja. Pendeta di sini saya di sini khotbah. Saya master apa begitu khotbah gemetaran. Itu. Tapi saudara-saudara, apa yang dikhotbahkan tadi menghidupi firman Tuhan itu. Itulah kehidupan. Berikan
Baik, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan berjalan puja puji nama pada pujian dari vokal Primo.
Kiranya pujian yang sangat memberkati kita berharga bagi Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ruang firman. Dan sebelum itu kita angkat pujian yang menyatakan usiakan hatiku Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, menghormati Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Hadirat urapan kuasa-Mu menguasai kami, menguasai ruangan ini, sehingga tidak ada sekecil apapun ruangan yang bisa dimasuki si jahat, karena kami tahu Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan mentakdirkan kami untuk menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup yang diberkati bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ku minta urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran yang kusampaikan ini dari-Mu Tuhan, dan berikan keberanian bagiku untuk menyampaikan tanpa ada dipoles-poles. Jadikan aku hamba-Mu yang polos untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, aku usir, aku tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Saudara percaya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, kata psikolog, kalau kita hanya mendengar, ya, tidak meresponi, kekuatannya cuma 20 menit. Nanti saudara lihat saya tiba-tiba jadi 2, jadi 3, kembali jadi 1 ya. Saudara bilang, wih urapannya dahsyat, ternyata saudara sudah di alam roh yang lain ya. Saya minta kita relax tapi fokus. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara responsif gitu. Ketika firman Tuhan kau terima, katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Saya tidak mengurangi rasa hormat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita gladi resik ya. Amin. Baru 20%. Amin. 30. Amin. 40. Amin. 60. Amin. 70. Amin. 100. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Silakan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Sebenarnya saya agak dagdikduk juga ya, karena Pak Kapolda hadir bersama kita. Haleluya. Saudara, ya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya dari Matius 4 ayat 4, sehingga tema khotbah saya judulnya hari ini menjadi manusia firman. Karena langit berlalu, bumi pun berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Yang percaya katakan amin. Loh, tadi kan udah gladi resik. Amin. Haleluya. Iya, Alkitab bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari firman. Kebanyakan orang, mereka pasti mengejar roti, mengesampingkan firman. Tapi Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari firman. Sebenarnya saudara, kata juga ini kalau kita teliti dalam bahasa aslinya saudara, di sini bukan kata juga. Jadi begini, manusia tidak bisa hidup dari roti saja, harus dari firman. Jadi saudara, kalau hanya hidup ini mengejar roti, kita akan binasa. Tapi kalau hidup ini merenungkan firman, merenungkan firman siang dan malam, hidup kita bahagia. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya pun tak sangka-sangka ya, tak kuduga ketika aku lihat di beberapa video ya, Pak Kapolda ini khotbah saudara. Saya kaget, ini udah jadi pendeta. Hebat ini.
Haleluya. Saya ingat waktu beliau AKP Kapolsek Tanjung Duren. Jadi waktu itu saudara, saya dan istri saya lagi bergumul, berdoa. Kami tidak punya apa-apa sama sekali, nggak ada yang mau dimakan. Berdoa, Tuhan bilang kok ke Polsek Tanjung Duren, tapi saya nggak kenal Kapolseknya. Saya bilang gitu ya, yang kau sampaikan hanya firman, sampaikan ke sana. Ya oke, kalau gitu saya telepon ya. Dari mana saya tahu nomor telepon Polsek Tanjung Duren? Ya saya cari di buku telepon. Dulu belum ada handphone zaman itu ya. Cari, saya telepon, Shalom, ya selamat pagi, saya mau ketemu Kapolsek. Udah janjian belum? Sampaikan saja. Karena kalau saya katakan sudah janjian belum, berarti bohong. Kalau saya bilang belum janjian, pasti nggak diopeni kan, diabaikan. Jadi bilang sampaikan aja. Oh siap. Ya, jadi ke sana saudara, saya naik motor odong-odong ya, kuanteng gitu ya. Jadi jauh sebelum sampai Polsek, saya sudah tinggalkan itu motor ya, saya jalan kaki supaya jangan berisik di Polsek itu. Saudara, ada Bapak Kapolsek, saya sangat yakin banget nih, kayak sudah dekat aja sama dia ya. Ada Pak Kapolsek, saya bilang. Terus, oh ada, tapi ada tamu. Sebentar. Tamunya keluar, yang jaga tadi laporan, Pak ada tamu begini-begini. Suruh masuk saya. Wah, beliau dulu serem saudara. Bener, ngeri saya lihat. Oh, tata saya berdoa saudara. Tolonglah ya. Ngapain kemari katanya? Saya ini pendeta. Iya Bapak mau ngapain kemari? Saya disuruh Tuhan. Beliau bengong ya. Kalau nggak salah ya, beliau ngomong begini. Emang Tuhan bisa ngomong sama Bapak? Kalau saya nggak keliru gitu ya. Jadi saya bilang, saya disuruh Tuhan. Ayo udah masuk. Saya tahu ini, kalau saya langsung sampaikan firman pasti berdebat. Karena saya tahu beliau ini orang cerdas, bukan orang pintar saja, tapi cerdas. Pintar dan cerdas beda. Ini orang cerdas, pasti debat. Langsung kita doa. Saya tumpang tangan. Woi, jangan hadirat urapan kuasa Tuhan. Wah. Maaf Pak Kapolda ya, ini kesaksian harus disampaikan karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Iya, saudara, beliau nangis. Saya merinding, beliau nangis. Setelah selesai, beliau katakan begini, Pak Pendeta, saya waktu mau masuk Akpol, saya didoakan oleh 2 pendeta. Berangkat saya masuk Akpol, lulus. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pun sudah jauh dari Tuhan, jarang gereja, bla 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 bla, macam-macam lah kan. Saya bilang doa puasa. Emang ada doa puasa? Ada. Saya udah lama jadi Kristen katanya. Saya belum pernah dengar suruh doa puasa. 3 hari kalau saya nggak keliru ya. Karena kejadian ini sudah lama sekali ya. Jadi doa puasa 3 hari saya bilang. Setiap jam 5 sore saya datang ke kantor. Kita buka puasa bersama. Oke, sepakat. Oke, saudara, saya pulang. Besoknya saya mentoring terus. Puasa Pak, puasa. Oke, jam 5 saya datang. Kami doa di kantor. Wah, besok lagi begitu. Singkat ceritanya, beliau lulus melaksanakan tugas dari Tuhan yang doa puasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, gak lama kemudian, Pak, saya sudah dapat ini. Dapat apa? Tulang rusuk. Luar biasa. Ya, tulang rusuk yang pernah hilang. Iya kan? Saya langsung bilang, bawa kemari lah Pak, biar kita doa. Dibawalah ke tempat saya. Saya pun kaget ya. Wah, beliau naik mobil. Rumah saya di gang kecil. Waktu itu miskin sekali. Jangan lihat sekarang udah ganteng begini enggak. Jadi saudara, kecil kali itu gangnya. Wih, saya lihat dia bawa Putri Sion. Wih, cantik juga ini, saya pikir kan. Iya, cerita punya cerita, kita doa di situ. Beliau pulang.
Saudara, singkat ceritanya, nggak lama kemudian juga saya ke rumah ibu ya. Baru di situ saya tahu, oh ibu ini juga bapaknya polisi kalau saya nggak salah ya dulu ya. Nah, saudara, nggak lama kemudian ya, kami memang sering ketemu lah ya. Sering ketemu, maksudnya beliau tugas di mana, minimal ketemu sekali. Selain di Papua, karena mahal kali ongkosnya. Nah, itu, jadi saya nggak mau jumpain, mahal kali ongkosnya, ya kan, saudara. Saya lihat saudara, dia khotbah di Kupang ini banyak kali khotbahnya. Mak, gawat ini, disaingi aku pikir kan. Jadi tambah saingan ini kan. Khotbahnya pun mantap ku dengar kan. Sebentar minum, santai aja ya, tenang aja. Jadi saudara, saya lihat beliau khotbah. Ya, hari Senin kemarin, saudara, saya mengambil keputusan yang sudah saya gumuli beberapa minggu ya. Saya ambil keputusan, saya ke sana. Karena setiap saya pergi ke wilayah mana saya selalu doa keliling, saudara. Jadi saya mau tahu roh apa sih yang di sana ini yang sangat kuat begitu ya. Di Bali beda, di Madura beda, di mana-mana beda. Beliau tahu lah ya. Saya keliling kemana-mana ya. Jadi saya WA. Ini saya terbuka saudara, polos. Shalom Pak, saya hari Senin mau ke Kupang, NTT. Nggak dijawab. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya jalan, saya pikir. Haleluya. Akhirnya kita beli tiket. Saya suruh anak saya saudara beli tiket. Hanya saya, karena saya lihat tiketnya kan 2.600.000 sekian. Pulang pergi berapa? Beli untuk saya aja, saya bilang. Dibeli. Terus saya WA Pak Tommy. Saya mau Pak Tommy Hanas. Saya WA dia. Saya mau buat KKR di sana ya. Oh siap. Tapi tak ada ongkos. Enggak usah ongkos-ongkosan, saya bilang. Saya punya duit, saya orang kaya, saya bilang. Oh ya udah. Iya. Anak saya bilang begini, Pak, kebeli ini tiket. Karena saya nggak punya banking, dari dulu saya nggak mau pakai banking. Nggak usah saya ceritakan ya. Anak saya punya. Pak, dia bilang kebeli ini nama saya katanya. Hah? Udahlah saya pergi aja, saya bilang. Seringkali itu saya ke bandara itu nggak ditanya-tanya. Memang sering saudara. Sering nggak ditanya KTP gitu. Saya juga heran gini aja kayak lebih dari Kapolda lah gitu ya. Iya bener. Saya pun heran, sering itu terjadi ya. Jadi saya bilang saya jalan aja. Enggak Pak, nanti kalau ada apa-apa ini riskan. Jadi maksudmu? Ya udah saya ikut. Oh kamu ikut? Ya udah, itu uangmu sendiri kalau mau ikut, ongkosmu ya. Jangan dari saya bilang. Kamu harus menabur. Karena dia mengikuti saya terus kemanapun. Saya kasih lah PK-nya kan tiap bulan kan. Jadi kamu jangan tabung-tabung uang. Ini Tuhan sudah mau datang ini. Lihat tuh di Timur Tengah itu. Tuhan udah mau datang. Saya bilang. Oh iya. Tapi pulangnya udah Tuhan siapkan. Tenang lah. Saya bilang itu. Akhirnya berdua lah kami saudara. Ya dibeli lagi tiket saya. Jadi berdua. Waduh. Saya bilang sama Kapol. Saya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Loh kok belum dibalas juga. Ya. Terus saya telepon istri saya. Mah doakanlah mah Bapak Kapolda ini nggak balas. Oh iya nggak apa-apa. Pasti beliau ada yang jemput nanti, tenang aja ya. Tapi saya selalu bergaul dengan tentara, dengan polisi, saya selalu antisipasi kan. Terus gimana tiba-tiba ada orang WA, Pak katanya, Bapak katanya mau ke NTT. Iya, perlu mobil, perlu, gue bilang. Perlu. Wah udah aman aku. Aman kan? Aman. Tapi tetap saja saya pikir, ya kalau Pak Kapolda jemput dari anggotanya luar biasa kan gitu kan. Saudara singkat cerita saudara, ini kuasa Tuhan mujizat ya. Jadi tiba-tiba saya lagi live begitu, saya sudah tiba di Kupang begini. Ada polisi datang. Saya diperintah Kapolda jemput. Wah kaget saya. Oh iya, udah habis itu diajak makan di bubur yang terkenal itu ya. Iya, mungkin saudara tahu lah ya, makan di situ saudara. Selesai makan saudara diantar ke hotel, ya, diantar ke hotel. Terus
Ada yang telepon, Pak, saya udah di bandara, disuruh diperintahkan oleh bapak saya ngantar mobil. Gimana nih? Ya udah antar aja. Memang waktu itu mobil belum ada, antar aja. Pas mobil saya pakai, saudara, ada telepon lagi. Saya WA ya, saya diperintah Pak Dirlantas untuk siapkan mobil. Waduh, ini mobil orang gimana? Nanti kalau saya pulangin lagi dia sakit hati nggak ini? Udah, ya. Saya bilang nggak usah dulu lah. Saya bilang ada mobil kok. Gitu. Tapi hari kedua ditawarin lagi. Wah, ya udahlah. Saya pikir oke lah. Saya WA lagi dia. Saya ada rencana mau ke Timur Leste, mau ketemu Sanana Gusmao. Saya bilang, oh gitu ya? Iya. Saya cerita sama Pak Tommy. Kok mau ketemu Sanana Gusmao? Dia teman saya di penjara Cipinang waktu itu. Saya kenal Yesus di penjara Cipinang. Karena waktunya nggak cukup ya. Iya, nanti ketika aja di YouTube kesaksian Pendeta Aris Lubis ya. Saya waktu itu di penjara Cipinang ketemu beliau. Ya, disitulah saudaraku yang saya kasih, saya kenal beliau. Ya, waktu dia tugas saya pernah ke sana sekali ya. Saudaraku yang saya kasih, singkat ceritanya, ya, akhirnya saya hari ini ada bersama saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara doa seolah-olah Tuhan belum jawab, jangan khawatir. Ya, pasti pada hari hanya Tuhan jawab. Contohnya saya, tidak dijawab sama Kapolda, tapi pas sampai sudah dijemput. Itulah cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, jadi saya katakan sama Pak Tommy, gimana ini mobil ini nganggur, satu di hotel, satu dikasih Pak Dir sama supirnya. Oh ya udah biar, besok kita bawa dua-dua ke Atambua katanya kan. Ya kayak owekan. Jadi memang visi saya awalnya ke sana, saudara. Ya, saya nggak usah ceritakan vulgar ya. Ya, jadi begini. Mentawai juga kejadian begitu. Digerus, orang-orang percaya semua, kebanyakan tinggalkan Yesus. Pindah, lompat pagar. Ya, Anda cerdas paham ya. Lompat pagar. Enggak, saya nggak tahu ini harus belak-belakan atau enggak ya. Lompat pagar aja lah ya, saudara. Iya, singkat ceritanya saudara, saya datang ke Mentawai. 3 minggu saya di hutan-hutan Mentawai itu melayani mereka. Ya, ternyata mereka memang karena ekonomi ya. Karena ekonomi, ya di sana dikasih Islamic Center yang besar, jadi mereka akhirnya tinggalkan Yesus ya. Mereka dikasih sekolah gratis semua macam-macam. Saudaraku yang saya kasih, Mentawai itu Padang satu malaman lagi itu naik kapal. Ya cukup menderita kalau secara manusia, tapi karena ada Roh Kristus, Roh Yesus, jadi bahagia saudara. Anak saya kalau tidur dia buka baju. Tidak ada hotel di sana, tidak ada penginapan yang ada AC, nggak ada. Panasnya bukan main di Mentawai itu. Ya. Pelayanan kemana-mana naik kapal ini, kapal namanya kapal pongpong. Jadi kapal pongpong itu kecil segini aja. Wah, sekali waktu kapal itu bocor sudah di dekat laut. Wah, saya timba. Nggak tahu, ada nggak video singkatnya kau siapkan bro? Oh nggak ada ya? Ya timba saudara. Saudaraku yang saya kasih, itu semua karena firman yang merubah hidup saya. Dan saya percaya saudara, firman yang pernah saya tabur ya kepada Pak Kapolda, saya yakin juga itu berakar bertumbuh dan membuat beliau sekarang begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Saya lihat ceramah-ceramahnya di mana-mana. Saya percaya saudara. Jadi karena itu saudara, kita tidak bisa hanya kejar roti. Karena roti tidak akan bisa memberikan kehidupan yang abadi. Tapi firman ini yang membawa kita kepada kehidupan pribadi. Langit berlalu, bumi pun berlalu, tapi firman Tuhan tidak mungkin berlalu. Firman itulah yang merubah hidup saudara, sehingga saudara tidak sama lagi seperti yang lalu. Karena Alkitab berkata, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dasar luar biasa. Haleluya. Makanya saudara,
renungkan firman itu siang dan malam. Amin. Saya tanya seorang brimob di Jakarta, udah kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah. Gimana cara kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Ku renungkan pagi 1 menit, ku renungkan malam 1 menit. Sudah siang malam Pak Pendeta. Hah? Kok begitu? Jadi renungkan benar-benar dimanapun kita berada. Renungkan, imajinasikan, visualisasikan, imani, lakukan. Dan saya percaya Anda menjadi manusia firman. Yang percaya katakan amin. Karena hanya manusia firman yang bisa mengalahkan dunia ini. Enggak mungkin manusia dunia mengalahkan dunia. Manusia dunia selalu bersahabat dengan dunia, tapi manusia firman pasti menghancurkan dunia. Engkau diciptakan untuk mengalahkan dunia ini, karena Tuhan tidak ciptakan dunia ini. Tuhan ciptakan bumi. Dunia itu dalam bahasa aslinya komos, sebuah sistem yang bertentangan dengan firman Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh serupa dengan dunia, karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Yesus, Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Ini baru dapat masalah dikit aja udah. Kenapa kau? Banyak kali masalahku Pak Pendeta. 1, 2, 3, 4, 5. Udah stop. Kalau nggak saya stop bisa sampai 100 sudah. Haleluya. Iya. Kenapa? Karena areal hidupnya ya itu tidak sepenuhnya diisi firman. Jadi seluruh areal hidup kita, seluruh aspek hidup kita harus diisi firman. Kenapa? Karena kalau tidak diisi firman, ada areal-areal tertentu yang masih kosong, dia akan masuk ke situ. Tapi kalau semua dipenuhi firman, tidak ada satu areal pun yang kosong, dan dia nggak bisa masuk si jahat itu. Makanya saya katakan, sebenarnya kita tidak pantas mengalami masalah. Kita hanya lihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah, kita yang bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah, nggak jadi masalah. Jadi selesaikan diri kita, maka kita tidak bermasalah. Karena Tuhan berkata, kita orang-orang menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, karena ada beberapa orang selalu ceritanya ngeroh, is okay, amin. Saya senang ngeroh, tapi jangan lupa harus diisi firman. Karena kalau ngeroh terus, nanti bisa jadi dukun, saudara. Iya, 20 tahun yang lalu saya sudah menginjakkan kaki saya ke NTT ini. 20 tahun yang lalu, naik kapal. Saya ke Sabu, saya ke Rote, itu masih hutan-hutan. Saya pergi ke Alor, pergi entah kemana-mana ya, sampai ke Irian Jaya. Dulu Irian Jaya, sekarang Papua. Keliling terus sampai timur-timur. Dulu timur-timur nama. Sampai ke Kisar, ke Ambon, kemana-mana. Saya keliling, nggak pulang-pulang saya. 4 tahun keliling dari Sabang, Miangas, Sabang Maroke, Miangas, Rote ya. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi saya keliling terus, saudara. Keliling-keliling. Puji Tuhan, walaupun saya tidak punya niat punya istri, karena saya bilang gini, Tuhan, bukan aku tidak mau nikah. Kalau aku nikah nanti, saya katakan saya akan mikiri biaya hidup. Nanti saya jauh dari Tuhan, hanya mikiri duit untuk biaya hidup. Itu saudara angan-angan saya. Tetapi saudara yang sekasih, Tuhan berkehendak lain. Di persekutuan doa saya bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya kami menikah. Ya, saudara, istri saya Cina ya, Sinaga maksud saya. Nggak, biar jangan tegang sekali kan. Kalau tegang banget juga nanti nggak masuk itu kan. Saudara, luar biasa. Saya bilang sama istri saya waktu mau nikah, hanya permintaan saya satu, kau berhenti dari pekerjaan. Dia kerja di farmasi, bantu saya pelayanan. Yang kedua, jangan pernah melarang orang numpang di rumah siapapun dia, karena saya sering melayani jalanan, gelandangan mana. Jangan larang ya, itu aja 2 permintaan. Berhenti kerja, jangan orang yang mau numpang di rumah.
Oh siap. Saudaraku yang saya kasih, dia berhenti kerja. Berhenti kerja, dapat pesangon. Ya, 4 bulan masih oke ya, enjoy. Karena ada uang tadi simpanan. Ke-5 bulan kami hanya bisa makan nasi putih ya. Anak saya yang pertama itu saudara masih di kandungan itu, umur 3 bulan lah. Ya, saudara, istri saya bilang begini, gara-gara kamu suruh saya berhenti kerja, ya, jadi begini saya. Gara-gara kamu suruh berhenti kerja, jadi begini saya. Jadi nggak bisa kita belanja, nggak bisa beli ikan. Itu ikan mana? Itu mana? Itu tuh dekat itu di nasi itu ada. Mana itu? Kamu nggak lihat, aku lihat. Jadi kita kalau menyelesaikan persoalan jangan keluar dari topik, jangan bicara ada nggak ada, lihat atau nggak lihat, itu aja. Kau nggak lihat, aku lihat. Jadi sampai kapanpun nggak akan selesai. Kan ribut istri gara-gara itu, saudara, sama suami. Topik pembicaraannya apa, yang dibahas apa, saudara? Harusnya kan kau lihat, Pak. Iya, udah selesai. Betul nggak? Haleluya. Kok masalah ada atau nggak ada, lihat atau nggak lihat? Sekarang yang di belakang sana juga bisa aja dia nggak lihat saya. Bukan saya nggak ada, dia nggak lihat. Entah kemana-mana otaknya, pikirannya. Bisa aja kan, ngawur kemana-mana kan begitu. Iya, dia bilang tuh ada. Oh, ambil cuci tangan. Saudara, ya, walaupun saya dari Tapanuli Selatan ya, tapi saya tahu bahasa Toba ya. Jadi istri saya memang dari kecil Kristen. Kalau saya dulu memang Islam. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, saya bilang ambil cuci tangan. Karena saya lebih suka original ya. Nah ini ori ya. Kalau udah pakai sendok kan nggak ori lagi. Ini original nih. Jadi kalau saya makan begini. Makanya waktu di Malaysia, di Singapura saya bawa anak saya, dia bisa makan pakai sumpit, sudah nggak bisa. Karena saya lahir di kampung-kampungan, saudara. Anak saya lahir di Jakarta, apa nggak bisa dia pakai sumpit? Makan nasi juga bisa dia pakai sumpit. Jadi mereka bilang, Pak, anak bapak kok bisa pakai sumpit, bapak nggak? Nggak, saya suka yang original begitu. Saudara, pas saya doa, Tuhan Yesus terima kasih, ikan sudah ada, amin. Ada orang ketok pintu. Salam. Saya udah tahu dalam hati. Ini ikan. Udah tahu. Ini Roh Kudus luar biasa. Ikan. Ya kan, saudara? Ibu ini bilang, Pak, saya lagi masak terbayang-bayang wajah Amang katanya ya. Padahal dia jauh. Amang itu maksudnya bapak. Amang itu penghormatan kalau orang Batak ya. Jadi, saudara, Pak Nenggolan kalau manggil saya Amang. Ternyata Pak Nenggolan ini teman lettingnya ya, itu yang saya layani, bukan orang Kristen. Di depan beliau kita telepon. Nih, telepon. Iya, doakan aku, Pak. Aku sudah di Jogja, doakan aku. Doakan aku, pendeta katanya. Iya, padahal bukan orang Kristen. Ya, kenapa? Karena kita punya kuasa firman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi singkat ceritanya, saudara, ibu ini bilang terbayang-bayang. Katanya saya sama Pak Pendeta waktu masak. Istri saya agak melotot ke saya. Kenapa lu melotot? Bilang, terbayang-bayang aja kok. Kecuali saya yang terbayang-bayang kan. Iya, kalau orang yang terbayang-bayang ya biar. Kecuali saya bilang terbayang-bayang di mataku kan begitu kan. Iya, kalau dia yang terbayang-bayang. Akhirnya ibu itu pulang ya. Terus lihat mah, mujizat pasti nyata. Amin. Betul, ikan mas 5 potong di arsik. Arsik itu adalah ciri khas makanan orang Batak. Jadi kalau ada di sini orang rote yang masak arsik, jangan bilang itu adalah ciri khas makanan rote. Tetap jangan curi, ini milik kami ya. Nanti batik katanya punya Malaysia, enggak, batik ini punya Indonesia asli ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, 5 potong ikan mas, bayangkan 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Saya tanya sama Tuhan, 5 kan tinggal tambah 1. Ngasih 5 bisa, masa nambah 1 aja sulit? Tuhan bilang begini sama saya, kau ingat kau bukan lagi 2 tapi 1. Wah, indah banget saudara, indah banget. Sekarang sepertinya ya, asal saya mau apa aja ada gitu. Tapi waktu itu, wah sangat sulit sekali. Itu kejadian itu nggak bisa kulupakan. Indah sekali. Itu
Kepalanya kami rebut-rebutan. Woi, cepet-cepetan makannya sama istri. Iya, karena istri juga orang Medan, orang Batak, ya kuat makan juga. Iya. Bener saudara. Itu kalau Batak yang lahir di Jakarta dia udah bisa diet. Kalau yang lahir di Siantar masuk pedalaman lagi, bayangkan. Iya, 3 balata ya. Iya. Jadi, wah cepet-cepetan makan. Jadi istri saya pun makan nggak pakai sendok, pakai gini juga. Hanya anak-anak saya yang pakai sendok. Gue bilang, kau nggak suka yang ori ya? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, singkat ceritanya ya, saya nikah sama Boru Sinaga ini, yang saya bilang Cina Sinaga maksudnya. Saudara, dikaruniakan 5 anak. Anak pertama Daniel Caesar, anak kedua Joshua Unisto, ketiga Sadraq Depan, keempat Deborah Pabensa, kelima Mordekai. Semua ini punya sejarah saudara. Kenapa Daniel Caesar? Jadi sudah 9 bulan kurang, udah 9 bulan lah, itu nggak lahir-lahir. Dibawa ke dokter manapun ada 7 dokter harus Caesar. Enggak, saya percaya Yesus, enggak Caesar. Tapi akhirnya saya nyerah juga. Jadi Caesar, makanya Daniel Caesar. Haleluya. Benar ya. Jadi semua ada ceritanya. Iya. Kenapa anak yang kedua itu Joshua Honesto? Iya. Saudara gini, saya ketemu ada Joshua tipu orang dia. Ini Joshua kok suka tipu. Terus coba saya lihat tuh di kamus-kamus itu, kalau nggak salah itu dari bahasa Italia. Coba ya, tolong ya diralat nanti kalau salah ya. Tapi begitulah yang saya ingat ya, bahasa Italia apa-apa. Iya, Enesto seharusnya ya, tapi saya ganti Honesto. Jadi artinya Joshua jujur. Jadi banyak Joshua nggak jujur. Iya. Jadi saya kasih nama Joshua jujur. Terus saudara yang ketiga itu Sadraq Devan. Ya, ini dikasih oleh nama ini Sadraq, tapi Devannya itu ditambah oleh seorang polwan, rating berapa saya lupa, rating 2000 atau apa ya. Saya kasih Devan tambah. Oke, apa itu? Kemuliaan Tuhan atau apa saya lupa ya. Katanya itu dari bahasa India kalau nggak salah ya. Iya. Jadi saudara, yang keempat, anak saya Deborah Pabensa. Ternyata Pabensa ini salah. Kenapa? Gini ceritanya. Waktu istri saya hamil 1 bulan, saya langsung kasih nama Deborah. Kalau nanti lahir laki-laki gimana? Enggak, Tuhan sudah bilang perempuan. Saya udah minta perempuan. Kita kan sebelum bertanding malam-malam kita udah bilang perempuan. Harus perempuan, yakin? Ya kan? Betul saudara. Saya kalau kemana-mana, sebentar ya maaf, kalau kemana-mana, karena saya hidup dari firman, jadi saya yakin kalau kemana-mana, kalau saya bawa 2 anak saya, si Daniel sama Joshua Honesto, itu di mana-mana. Kemarin di Mabes Polri ditanya juga, Bapak istrinya tinggi ya? Enggak, pendek. Kok anak Bapak tinggi-tinggi seperti ini? Kalau mau pertandingan dimulai, saya doa dalam harus tinggi. Semua anak saya tinggi. Benar saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa saya ceritakan ini? Maksudnya hal-hal yang sepele pun Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal persoalan yang besar, Tuhan pasti selesaikan. Karena Dia Allah yang setia, yang menolong kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi saya doa benar. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, yang keempat ya, saya bilang gini, perempuan. Saudara, banyak itu yang ngomong ke saya, kalau nanti Pak lahirnya laki-laki gimana Pak? Dia bilang, nanti Deborah pacaran sama Esther, karena Deborahnya laki-laki. Enggak, pasti Tuhan nggak bohong. Tuhan bilang perempuan. Pas umur 4 bulan saya ke Timor Leste. Nah itu yang tadi mau ketemu Sanana Gusmao waktu itu kan. Tapi ada banyak hal waktu itu sehingga saya nggak bisa menunggu beliau karena Pak Raja Nambela sudah janjian di Polres Atambua untuk khotbah di sana waktu itu. Jadi saya disuruh nulis form begini-begini, saya bilang, wah nggak bisa, saya mau jalan nih.
Oh nggak bisa gitu Pak, katanya. Dia udah pejabat. Ngomong aja dulu sama dia, ngomong, gue bilang. Nggak bisa, katanya. Ya, memang kalau kita jumpain pejabat susah, saudara. Tapi kalau jumpain Yesus, pejabat di atas pejabat, ini lebih mudah. Maka datanglah kepada Yesus. Amin. Haleluya. Iya, saudara. Jadi saya khotbah di Timur Leste. Ya, saya khotbah. Terus ada seseorang bilang, Maromak Pak Bensa. Apa itu? Tuhan memberkati. Wih, kalau gitu pulang anak saya kasih nama Deborah Pak Bensa. Ternyata kemarin ada orang Timur Leste ya di sini ya. Rupanya bukan Pak Bensa, Po Bensa. Aduh. Saya bilang udah terlanjur, Bu. Udah terlanjur. Udah terlanjur di rapotnya, udahlah. Wah, ternyata Po Bensa bukan Pak Bensa. Aduh. Saudara, luar biasa. Waktu lahirnya itu langsung saya tanya dokter, perempuan atau laki-laki? Ini perempuan. Saya senang sekali. Anak keempat saya nggak minta apa-apa, mau terserah mau laki mau cewek nggak ada masalah. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah perjalanan saya singkat. Ya. Kalau perjalanan panjang lama, nanti kita panjang kali kan gitu. Perjalanan singkat ya. Jadi kenapa saya begitu yakin? Karena saya menghidupi firman. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita menghidupi firman, seluruh areal aspek hidup kita ini satu persatu akan dikikis, akan dihabisi, akan dibersihin. Sekecil apapun itu akan diribak sama dia, dihabiskan, dilibas sama dia. Makanya firman itu bagaikan pedang bermata dua, yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, jadi memisahkan roh dan jiwa, tulang-tulang dan sumsum, membedakan pikiran dan hati. Nah, itu 1M itu. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ketika kita terus menghidupi firman, kita nggak apa ya, nggak terasa. Terus kita ketemu dengan seseorang, kok hidupmu sekarang udah berubah bis? Dulu kok begini, kau merokok, kau begini, kau gini. Kok sekarang berubah? Saya menghidupi firman. Aku mau dong. Maaf saudara-saudara saya, teman-teman saya dari seberang, banyak saya bawa untuk mereka bisa percaya Yesus. Pertama juga saudara, ibu saya sangat nggak benci sama saya. Tapi saya doa puasa 7 tahun, ibu saya percaya Yesus. Ayah saya percaya Yesus. Abang saya percaya Yesus. Adik saya percaya Yesus. Ponakan saya percaya Yesus. Satu keluarga kami 50+1. Saya ingat Ahok bilang, kalau pilkada cuma 2 tandingannya, 50+1 menang. Jadi dulu kalau saya pulang kampung nggak boleh berdoa makan, nggak boleh ya. Tapi sekarang kalau saya pulang kampung, saudara, dilarang tulang, jangan doa, karena anak kakak saya kan lurah di sana di Pekanbaru. Jangan doa. Saya bilang kita gini aja, gini aja. Kita voting aja. Negara demokrasi, voting. Ya, sekarang tulang sudah menang. Jadi saudara, siapapun yang di dalam Yesus, pasti Tuhan bela. Kita menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Jadi keluarga saya itu sekarang sudah 50+1 percaya Yesus ya. Luar biasa. Saya nggak usah ceritakan kesaksian yang fenomenal. Pasti mereka punya kesaksian fenomenal. Kenapa mereka bisa percaya? Apalagi ibu saya begitu taat. Kenapa bisa percaya Yesus? Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menghidupi firman terus, hidup kita ini saudara menjadi manusia firman. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, ketika ada orang yang membelah tubuh kita pun firman yang nongol. Ya, mungkin ini agak sulit Anda pahami, tapi kalau saya mudah sekali karena saya menghidupinya. Dengan kata lain yang saya maksudkan adalah, ketika kita hidup oleh firman, menghidupi firman tadi, kita tidak akan takut apapun. Karena apa? Karena kita tahu semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kalau kita hidup oleh firman, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan bimbang, kita nggak akan takut. Kita tahu ucapan kita, perkataan kita itu punya kuasa, punya urapan.
Sehingga dalam kesulitan apapun, doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, ini pernah didebat oleh seorang rekan saya, hamba Tuhan. Dia bilang, memang kita bisa hidup dari firman saja. Bisa. Bisa. Kalau nggak ada roti nggak bisa hidup katanya. Bisa kita hidup nggak ada roti, hanya ada firman. Sekarang pikir orang begini, saudara. Firman yang dia maksudkan adalah buku ini. Sedangkan firman yang saya maksudkan adalah rema. Tuhan bicara, baik itu lewat apa yang kita baca maupun itu dia bicara langsung. Tuhan masih bisa bicara sekarang. Bisa, kambing aja bisa ngomong, masa Tuhan nggak bisa ngomong? Bahkan ada nyanyian dulu. Kalau bulan bisa ngomong, ya kan? Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi maksud saya itu firman, sang firman. Yesus itu sang firman. Makanya siapapun yang baca ini, dia tidak akan bisa paham kalau nggak Kristus yang menyingkapkan. Jadi kita hidup dari firman. Bisa. Contoh, Lazarus sudah mati kan? Udah mati 4 hari. Terus kok bisa hidup? Kok bisa hidup? Nggak dikasih roti. Tuhan hanya bilang, hiduplah. Hidup dia dari firman. Betul nggak? Nah, sekarang gini, saya kasih contoh ya. Saya ini doa puasa misalnya, ataupun nggak ada makanan minuman lah, nggak ada makanan minuman 5 bulan, udah mau mati lah nih. Tuhan bilang, hidup lu Lubis. Hidup nggak? Hidup. Karena Tuhan yang ngomong. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan, saudara. Jadi buku ini tanpa kehadiran Yesus dalam hidup kita, semuanya tidak ada maknanya, semuanya sia-sia. Tapi sang firman yang mengurapi ini lewat Rohnya yang kudus, itulah yang membuat firman ini menjadi hidup di dalam kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan orang Kristen, ya, yang dia datang dalam roh dan firman-Nya, yang menampakkan diri sebagai manusia, tetapi dia Allah seutuhnya. Tidak ada yang lain lagi, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman ini yang akan merubah hidup kita. Karena itu Alkitab bilang, saudaraku yang saya kasih, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Karena itu firman itu terus baca, renungkan siang dan malam, imajinasikan, visualisasikan, yakini saudara, imani, lakukan. Kalau kita sudah hidup dengan firman, saudara, kita nggak akan banyak bimbang. Tapi kalau kita belum hidup dengan firman, ini contoh ya, ada orang butuh duit, bayar listrik, bayar telepon, bayar ini, bayar itu, bayar ini, nggak ada uangnya. Dia doa, Tuhan Yesus tolong Tuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan mujizatmu. Dia jalan ke pasar, tiba-tiba ada dompet orang jatuh gitu. Tuhan Yesus, darimu apa atau bukan? Darimu atau bukan? Kalau dia nggak hidup dalam firman, pasti ada suara nanti. Ya, itulah jawaban doa ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Tuhan. Ada kuasa. Tapi kalau kita hidup dengan firman, mas, dompetnya jatuh, dompetnya jatuh. Kenapa? Kita tahu kok, bukan punya kita. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada kebimbangan, keraguan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Seluruh areal aspek hidup kita dipenuhi dengan firman. Karena itu saudaraku yang saya kasih, ya, jangan kita pernah capek, pernah jenuh, pernah bosan untuk membaca firman. Mungkin saudara belum mendengar suara Tuhan langsung, anyway, no problem ya. Tapi mulai belajar baca firman, renungkan. Saya yakin percaya, hari demi hari, ya, ada terjadi satu gerakan yang luar biasa di alam roh saudara. Sampai saudara pun kadang tidak tahu, tapi orang lain yang menilai, kamu kok sekarang sudah berubah, kok bisa? Ya, kita bisa jawab karena kita menghidupi firman itu. Haleluya. 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 Saudara, saya ingat betul ya, waktu saya ke Kisar dari Timor Leste, waktu itu pro kemerdekaan dan pro integrasi, lagi perang serang menyerang, saya harus lari ke Kisar. Lari ke Kisar
itu naik kapal yang bukan kapal kayak Dobon Solo, kapal kecil, bukan kapal lah, bot. Kalau di Tanjung Bali dibilang bot nih. Ya kalau kalian mungkin nggak tahu ya Tanjung Bali, ya udahlah, nggak tahu, yang penting aminin aja. Gini saudara, kalau kita sekolah, guru ngajar, paham dulu baru amin. Tapi kalau dengar firman, amin dulu, nanti waktu mau tidur dikasih paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin aja. Haleluya. Jadi di perjalanan saudara, ombak besar sekali nih sebelum sampai Kisar ini. Ombak besar sekali. Wah, macam-macam orang kan di situ, ada yang berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing lah. Langsung saya bilang, "Hei, angin, diam kau, diam. Danau teduh kau." Angin pun diam saudara, danau pun teduh. Saudara tahu, kalau dalam tradisi Tionghoa itu ada namanya Hong Sui. Ya, Hong itu sebenarnya artinya angin, Sui artinya air. Jadi orang-orang Tionghoa yang ketat dengan tradisinya, kalau mau buat rumah itu harus disesuaikan dengan Hong Sui Peng Sui tadi. Ya, jadi saudara, seandainya waktu itu Yesus menggunakan bahasa Cina, pasti dia bilang gini, "Hong, diam lu, Sui, teduh lu." Jadi Yesus adalah Tuhan atas Hong, Tuhan atas Sui. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, karena Dia adalah Tuhan atas Hong dan Tuhan atas Sui. Dialah yang mengendalikan semua ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sampai di Kisar saya diserang Suwangi. Pas lagi khotbah mau dicekek orang. Saya bilang, "Dalam nama Yesus." Jatuh. Ada banyak hal saudara yang kita nggak bisa selesaikan dengan apa ya? Dengan hukum positif yang ada di negeri ini. Contoh sederhana. Sekali waktu ada Kapolsek Serpong. Sekarang dia udah kombes. Jadi saudara, saya sebut namanya saja supaya tidak hoak ya. Jadi saudara, waktu itu ya, si Opung Sungguh ya, waktu itu dia Kapolsek Serpong Heri. Waktu itu Kapolsek Serpong, saudara, dia memang 4 tahun terus bersama saya, dekat waktu itu ya, saudara. Jadi saya ke kantornya, terus ada orang ya buat laporan, terus saya tanya, "Kenapa harus suruh tanda tangan begitu?" Saya bilang begitu. Dia bilang gini, anaknya itu gila, jadi bawa pisau, jadi semua keluarganya tidak boleh masuk. Hanya ibunya yang disandra di dalam rumah. Jadi waktu keluarganya dilapor, saudara, sama pihak rumah sakit jiwa, juga rumah sakit jiwa nggak berani, harus ada polisinya. Jadi lapor juga ke polisi. Jadi polisi itu ya buat surat apa itu, surat perjanjian kalau terjadi apa-apa, misalnya ditembak kaki lah gitu. Ya oke. Terus saya bilang, "Ngapain?" Dia bilang, "Nggak perlu." Terus gimana? "Kita jalan berdua. Jangan ada ikut polisi." "Hah? Nanti kalau ditusuk Pak?" "Shh, ayo kita jalan." Kami jalan saudara sama supir di Serpong itu. Saudara, anak itu pas di apa itu, di trali-trali itu, di apa namanya, di pagar, bawa pisau. Wah, saya bilang, "Diam, hei, hei, diam, dalam nama Yesus." Jatuh itu pisau. Seri begini. Saya manggil dia dulu Her-Her aja. Itu kuasa Tuhan, Her. "Buka, gembok." Dibuka. Saya langsung doakan. Bukan orang Kristen. Terus keluarganya nangis. "Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak punya ilmu sakti," katanya. Haleluya. Punya ilmu sakti katanya. Saudaraku, saya kasih. "Iya, terima kasih, terima kasih." Udah saya pikir, wah ini kesempatan, udah saya tumpang tangan aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak peduli kan? Ya kan, kesempatan kan. Makanya kemarin saya khotbah di gereja Mawar Salun, saya bilang, menjalankan misi, menjadikan semua bangsa muridku. Seringkali orang bilang, uang masalah. Oh, nggak ada yang dukung. Bukan itu masalah utama. Karena kuasa itu sudah hilang. Kalau kuasa itu nyata, buktinya ini bukan keluarga Kristen. Saya doain tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. Bahkan ada lettingan Pak Nenggolan, guru spiritualnya saya, bukan orang Kristen.
Ini Pak Dir ini. Saya juga kaget. Dengan juang. Saya kaget ya. Weh. Ini, wah ya itu orang baik. Langsung doa. Om, kapan Om ke Jogja Om? Tolong saya Om, tolong saya. Saudara, artinya apa? Dulu waktu dia di Klaten, saudara, beliau ini kesaksian saya di Klaten, saya datang. Dia bilang, Bapak Kristen? Iya. Wah, beda. Enggak, saya mau doa. Boleh nggak? Boleh, doa aja. Doa. Wah. Terus besoknya saya ditelepon. Pak Kapolres marah. Kenapa? Katanya banyak kaca-kaca pecah. Hah? Bener pecah? Enggak. Dia kayak denger aja kaca-kaca pecah. Terus kenapa dia marah? Ya takutnya nanti diskotik tutup. Saya ketawa-ketawa ya. Iya. Saudara, kalau kita punya firman dalam hidup kita, kita memiliki kuasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Itu sebabnya Alkitab bilang, saudara, langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Matius 24 ayat 35. Dan Alkitab berkata, saudaraku yang saya kasih, tidak satu iota ini pun hilang. Ini yang kekal sampai selama-lamanya. Ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, tapi firman tetap bersama kita. Dia tidak akan hilang dari kita, karena firman itu kekal sampai selama-lamanya. Saya sudah katakan tadi, kita bisa hidup dari firman tanpa roti. Oh tapi Pak, kalau gitu Pak, sekarang nggak usah makan roti Bapak. Waduh, lagi ada dimakan saudara. Lagi nggak ada, kita yakin kita bisa hidup. Iya. Saya pernah doa puasa setahun walaupun bukanya sore-sore. Tapi bagi orang-orang tertentu itu dianggap ngeri kali nih. Kan gitu. Disitulah keluarga saya salut. Saya bilang sama kakak saya yang suaminya Kapolsek di Jawa Timur, saya bilang, lihat, iya ya, saya cuma sebulan itu pun sahur ya katanya. Tapi kamu bisa ya setahun? Iya, saya bilang. Wah, disitulah satu persatu mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan dan hidup saya dirubah. Mereka lihat, wih, kok bisa ya adikku berubah? Dulu pakai narkoba, dulu pakai ganja, macam-macam lah ya. Malah zaman kita dulu belum ada yang namanya sabu, belum ada yang namanya ini sabu sama inek. Yang ada dulu pil BK, Magadon, Rehepnol. BK ini sebenarnya untuk anjing gila, saudara. Untuk anjing gila. Jadi kalau kita makan satu butir, 2 butir lama, dari 1 butir saya on. Besok-besoknya harus 2, besok-besoknya harus 3, lama-lama 1 tik baru on. Pakai anggur cap merah lagi, anggur merah itu. Jadi kalau udah on begitu, kita nggak takut lagi sama pakaian coklat, pakaian loreng, kita nggak takut. Betul. Dulu saya dikejar-kejar polisi, tapi saya sekarang kejar-kejar polisi. Makanya banyak polisi yang mau saya jumpai nggak mau, karena dia takut mau dikejar-kejar. Kok nggak ada tepuk tangan? Haleluya. Kita kalau dengar firman jangan tersinggung. Kalau tersinggung itu artinya memang firman itu berkuasa. Jadi justru kalau nggak tersinggung malah kok nggak terasa ini, tapi kok waduh, kena ke saya. Kan ada pendeta gitu lagi khotbah, ibu kalau suamimu suka main tangan, doakan waktu tidur. Ibu ini bilang sama suaminya, kena lo gitu. Iya, suami karena suami istri duduk bareng. Suami kalau istrimu cerewet, suka ngomel, waktu dia tidur tumpang tangan di mulutnya itu. Oh ya saudara, pulang mereka ke rumah, ditanya, kok nggak tidur mah? Kata suaminya, tunggu nantilah. Udah jam 12 malam nggak tidur. Iya, istrinya nanya juga, kok nggak tidur Pak? Nantilah. Mereka takut ditumpang tangani. Jadi sama-sama nggak tidur, bertahan. Tapi kalau kita sudah hidup dalam firman, saudara, indah sekali. Ya, saya kalau sedikit aja ngomong, istri saya bilang, Alkitab berkata, kasihlah istrimu seperti mengasihi dirimu. Saya bilang, Alkitab berkata, hormatilah suami. Seperti kau menghormati Kristus. Indah kan? Nggak ada piring terbang, nggak ada sendal mayang, nggak ada. Firman aja.
Oh, kan gitu, kita jadi sadar karena dua-dua hidup dengan firman. Haleluya. Haleluya. Oh, tapi Pak, suami saya sekarang belum, umpama doa puasa, percaya Tuhan kita maha kuasa, amin. Oh Pak, istri saya belum Pak, saya sudah, doa puasa saja. Yakin, anak-anak saya yang SMP kelas 3 aja sudah saya suruh doa puasa. Pagi-pagi kami bangun, ya, saya rasa Pak Kapolda mungkin karena saya sering share-share mungkin lihat ya. Pagi-pagi kami bangun jam 4 karena mereka jam 6 harus sudah selesai mandi. Jam 4 bangun siap-siap doa sampai jam 6 ya, mandi sekolah kan jam 6. Itu anak saya masih kelas 1 SD, mulai dari TK dia bisa doa. Jadi kita hanya bilang misalnya gini, doakan Kapolda NTT, tahu dia Tuhan Yesus, Kapolda NTT lagi banyak masalah, gitu dia, dalam nama Yesus menang dia, menang haleluya ya. Jadi kalau ada misalnya kan saya ini, nantilah saya share ya, doa dia kemarin pagi ya, dikirim istri saya, Tuhan jamah Bang Nie itu maksudnya abangnya nih, jamah bapakku Tuhan, di sana biar ada penginapan. Waktu itu ya, waktu saya bilang saya ini doakan karena belum tahu bagaimana di sana ya. Waktu 2 hari yang lalu dia doanya lain, Tuhan terima kasih sudah dapat penginapan dari Kapolda. Nanti ya saya coba sharekan ya, terima kasih jadi nggak usah disuruh, dia tahu sendiri apa yang dia harus doakan. Ajarlah anak-anak kita sejak kecil hidup dalam firman. Puji Tuhan, anak saya 5 nggak ada satupun yang merokok karena bapaknya nggak merokok. Maaf, kalau yang suka merokok jangan tersinggung. Kalau tersinggung, puji Tuhan, saya yakin di sini nggak ada, itu di sono, tapi kadang-kadang ke sini. Nah, itu masalah. Dia sebenarnya di sono, tapi kadang-kadang ke sini. Betul kan? Iya, saudara, saya punya kesaksian. Dulu saya perokok berat karena ya, merokok itu 4 bungkus. Ya, karena kalau kita menghidupi firman nggak ada kesaksian kita buat apa? Orang mana percaya firman apa buktinya? Saudara, saya 4 bungkus sehari, GP, gudang garam filter. Oke lah, kalau yang diisap-isap teman itu mungkin sebungkus, saya 3 bungkus lah ya. Karena kalau kita kumpulkan kongko-kongko, letakin. Kalau nggak letakin dibilang, nggak main tuh orang, nggak reman, kan begitu dulu kan? Iya, jadi letakin rokok. Waktu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang, itu jam 2 pagi. Saya dengar nyanyi, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan, selama ini aku hanya pikir kau nabi, robah hidupku Tuhan, robah hidupku. Wah, bangun pagi saudara, langsung saya cari Alkitab, ke blok. Dulu kan tahanan satu semua, narkoba sama semuanya satu, sampai tahanan politik. Saya masih ketemu Pak Latif, Letkol Latif, Kolonel Latif ya, PKI dulu masih ketemu di situ waktu itu. Saudara, saya cari itu ya, Alkitab dari blok ke blok. Saudara, dapatlah Alkitab itu dari tangan Yakobus. Waktu itu di penjara saya ingat ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, betul. Iya, ada Yakobus, tapi Yudas nggak ada di sana. Saya juga heran, kok Yudas kemana? Saya bingung, Yudas sudah kemana Tuhan? Gue bilang. Saya baca Alkitab tuh, waduh, merinding saya saudara. Iya, saya baca Alkitab, disitulah saya yakin bisa ketemu ayat-ayat jitu. Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak berarti Yesus bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan. Begitu dalam pemahaman saya. Terus di Kisah 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Dia Tuhan semua orang, aku kan orang. Saya baca lagi saudara, di Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saya, tapi Tuhan semua orang. Saya kan orang. Saya bilang, Tuhan, kalau kau memang Tuhan, lepaskan saya dari rokoknya. Yang merokok jangan tersinggung ya.
Lepas, ini kan kesaksian. Enggak saya suruh Anda lepas, saya sendiri yang kesaksian ya. Iya, jadi makanya kalau pendeta khotbah begini nggak akan diundang lagi, nggak akan. Tapi kalau diberkatilah, damai sejahtera, kau pulang sukacita lah, wah itu pendeta bagus. Padahal Alkitab bilang, baca baik-baik, Alkitab bilang Yeremia 23 itu nabi-nabi palsu. Iya, orang udah salah, udah nggak bener kok. Pulang aku dengan damai sejahtera, diberkatilah tuh. Kalau saya nggak mau gitu. Haleluya. Saya tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena saya bukan milik saya. Saya sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya nggak bisa dibeli. Saudara, yang nggak bisa dibeli itu apa? Mahal. Bagi Hotman Paris, Ferrari murah, dia bisa beli. Bagi kita pasti mahal. Innova pun mahal. Avanza pun mahal. Ada yang orang bilang motornya mahal. Oh, bagi Hotman Paris motor, nah, jadi arti mahal nggak bisa dibeli. Kalau sesuatu masih bisa dibeli, itu nggak mahal. Jadi saya tidak bisa dibeli karena saya bukan punya saya. Saya sudah dibeli oleh Yesus Tuhan, Tuhan Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, saya udah baca tadi Alkitab semua, ya. Saya ngambil keputusan, Tuhan, lepaskan saya dari rokok. Kalau saya besok merokok lagi, cabut nyawa saya. Besoknya habis makan masem. Betul bapak-bapak? Nggak ada yang jawab. Berarti sudah lepas semua. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Orang di NTT polisi semua baik-baik, sudah lepas dari rokok. Terima kasih. Iya, besoknya kan masem. Saya merokok. Pas saya mau pasang rokok ini, ku cabut nyawa. Saya lihat nggak ada orang. Saya bilang, Tuhan, dulu saya tahajud pun saya nggak dengar ini, sekarang bisa dengar gini. Tuhan, disitulah saudara, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Dia, karena saya percaya betul saya sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Yang percaya katakan amin. Dulu saya diajarkan waktu di madrasah Sanawiyah Aliyah, saya diajarkan begini, kalau kau banyak amal, kau masuk surga. Jajalkan gitu. Oh iya, ya kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Tapi kalau kita banyak amal, kita bisa lolos. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya coba dialog sama teman-teman kita yang di sana ya, yang masih di sana belum percaya Tuhan. Saya bilang gini, kamu bisa masuk surga? Bisa. Caranya gimana? Saya beramal. Sekarang dosamu 50, saya bilang. Ya, dosamu 50. Amalmu 100. Yang 100 ini bisa hapus 50 nggak? Enggak. Tetap dosa nggak bisa dihapus dengan amal. Terus gimana? Ya, kita beramal aja biar kita masuk surga. Kan surga kudus. Nggak boleh ada sedikit dosa pun nggak boleh masuk ke surga. Nggak boleh. Saudara, makanya Alkitab bilang kebaikan kita seperti kain kotor. Jadi saudara, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dengan hasil usaha kita. Itulah sebabnya Yesus datang. Hanya dengan satu cara, lewat penebusan, baru Anda dan saya bisa diselamatkan, dibebaskan dari murka Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang saya alami. Makanya sekarang saya kemana-mana sukacita saja. Ya, ini kami habis ini saudara mau berangkat ke Timor Leste. Tapi nanti kata Pak Tommy nginap di Atambua. Dari Wekam. Ini kisahnya hampir seperti yang kejadian di sana, yang saya dengar ya, di Mentawai. Banyak orang-orang lompat pagar. Saya di mana ada kejadian-kejadian saya datang. Kejadian gereja diganggu saya pasti datang. Saya nggak peduli. Ya, bahkan yang baru-baru ini yang ditarik di Jatim, ya saya ketemu Pak Dakosta kemarin itu. Saudara, saya pergi ke desa itu. Saudara tahu, saya berani ke kantor kepala desa, saya sendiri. Bayangkan kalau digebukin orang gimana? Betul nggak? Kan peristiwa itu masih hangat-hangatnya, viral kan? Yang sudah ada rumah doa, ada izinnya, tapi nggak boleh mereka memuji menyembah Tuhan di situ. Saya datang, kepala desanya nggak mau ditemuin. Ya berarti bukan kalah saya dong, betul nggak?
Makanya saya bilang dulu saya dikejar-kejar polisi, sekarang saya ngejar-kejar. Haleluya. Pak Kapolres mana? Pak Kapolres? Nggak ada kata. Wah, oh iya nggak ada. Tiba-tiba saya ke belakang gitu ya. Saya lihat, kok mobilnya ada ini ya kan? Jadi dia takut dijumpain ya. Iya, jadi saya dulu benar-benar takut sama polisi. Itu polisi itu kami bilang sahid, ngaroh sahid. Kami orang Batak gitu, ngaroh sahid apa? Udah datang penyakit. Jadi polisi yang bilang penyakit. Saudara, polisi tangkap saya, masukkan saya ke Salemba kirim Cipinang kirim ke pengadilan. 5 kali saya menghadapi meja hijau, 5 kali itu yang menghadapi meja hijau. Yang masuk dari pintu depan ke pintu belakang, keluar pintu belakang itu nggak usah dihitung. Saudara, istilahnya 86 di mobil pun bisa waktu itu. Sekarang puji Tuhan polisi udah baik-baik semua ada. Ya, saudara yang saya kasih. Jadi waktu itu saudara saya menghadapi meja hijau 5 kali. Jadi polisi nggak bisa robah saya, hakim nggak bisa, jaksa nggak bisa, kepala penjara, pegawai penjara nggak bisa. Hanya satu yang bisa merubah hidup saya, Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allah itu yang bisa merubah hidup saya. Saya percaya ya kehadiran saya ya menjadi berkat buat Pak Kapolda. Saya yakin juga di sel-sel akan mereka dibina ya, supaya mereka nanti keluar menjadi orang yang berguna ya bagi bangsa negara ya, bagi agama, bagi Yesus ya. Saya rindu seperti itu karena saya sudah ngalaminya saudara. Saya bahagia sekali karena saya dirubah oleh Yesus, karena saya menghidupi firman Tuhan. Jadi manusia tidak bisa hidup dari roti saja, manusia harus hidup dari firman. Mulai hari ini berjanji setiap pagi harus baca firman. Saya setiap jam 4 udah baca firman. Mana yang saya dapatkan itu rema, saya bagikan setiap pagi itu ya. Ada yang nggak mau amin, kadang-kadang saya bilang dia nggak, tapi Tuhan bilang jangan ya kan, jangan kesal, kirim aja terus, kirim aja walaupun nggak amin, kirim terus ya. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Bagian Tuhan lah yang merubah manusia, kita nggak mungkin bisa merubah manusia. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, yang terakhir saudara, kenapa kita harus hidup dari firman ini saudara ya? Karena saudaraku yang saya kasih, roti yang kita makan ini tidak akan berdampak untuk kehidupan kekekalan, tapi firman itu berdampak untuk hidup yang kekal. Karena itu langit akan berlalu, bumi pun akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari Bapak Kapolda kepada Bapak Wakil Tempat yang persilakan. Salam. Siapa yang sudah bosan? Ada? Di belakang bosan? Siapa yang ngantuk? Nggak ada ya? Oke. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu Bayangkari yang hadir hari ini, istri saya tidak bisa hadir karena masih ada urusan di Jakarta ya. Harusnya memang sudah sampai, tapi rekan-rekan sekalian, apa yang diceritakan oleh Pak Pendeta Suli Lubis tadi itu adalah masih sekelumit dari kebersamaan saya sama beliau ya. Jadi mujizat demi mujizat dialami sama Pendeta Lubis ini ya. Mujizat demi mujizat, tiap hari mujizat. Apa yang diceritakan tadi itu masih sekelumit dari apa yang saya tahu tentang itu ya. Apa yang diceritakan tadi itu masih sangat sedikit. Nah, ini Pendeta Lubis ini manusia tidak takut. Satu saat begini, saya ditelepon, saya lagi di luar negeri, jadi saya ditelepon, Pak, ini ada kerusuhan di
mana ya? Di Madura. Ada kerusuhan di Madura ini. Loh, ngapain Bapak mau ke situ? Saya mau doakan yang kerusuhan. Buat apa? Ya, biar mereka di jalan Tuhan. Tapi sebenarnya makan. Terus tiba-tiba saya nggak bisa lakukan hubungan. Cerita ini akhirnya berangkat ke sana. Gimana berangkatnya? Nggak ada duit, nggak ada apa? Saya nggak tahu katanya. Ya, saya disuruh Tuhan berangkat. Ya sudah berangkat. Saya kira juga di kantongnya tidak ada duit. Ya memang begitu, agak pendeta ini agak ada gila-gilanya sedikit. Dan itu hari per hari kejadian terus begitu. Ada saja orang yang menyediakan. Jadi saya pernah ada dengar cerita begini. Ada seorang ibu naik kapal laut ya. Jadi kapal laut itu ada VIP, ada ekonomi, ada paling bawah itu apa? Deck ya, kelas deck ya. Jadi ibunya ada di kelas deck. Tapi dia lihat di kelas ekonomi ada buah-buah, ada apa, terus dia berdoa, Tuhan, enaknya di kelas bisnis VIP ada buah, ada makanan. Ya saya pengen ada jeruk lah beberapa biji gitu. Dia dalam doanya begitu. Jadi berdoa terus. Tapi orang yang di dalam bisnis ini kan dengar tuh, ngapain ibu doa terus? Jeruk ini punya saya. Ngapain dia berdoa jeruk buah dan segala macam. Jadi karena sudah terus berdoa, hari ketiga dia berdoa, akhirnya yang punya jeruk ini yang ada di kamar ini kasih jeruk. Nih, ini jeruk nih. Doa saja jeruk. Terima kasih Tuhan, saya sudah dapat jeruk. Bukan Tuhan yang kirim, saya yang kasih sama kamu. Terima kasih Tuhan, saya ini nggak percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisa juga orang dikirim Tuhan yang nggak percaya kasih saya berkat. Nah ini yang saya ceritakan ini terjadi terus hari demi hari yang dialami oleh ini lahirnya ini. Saya lagi pas di luar negeri. Dia telepon saya, Pak ini sudah masuk ini mau cesar ini. Saya bilang bagaimana saya dulu ya, saya mau pulang dari Thailand nggak bisa main, tapi saya suruh orang. Nggak apa datang. Nah akhirnya saya datang pulang cepat. Jadi kenapa harus cesar? Gak bisa lagi Pak. Baru kali ini doa saya tidak dijawab. Ya, saya bilang oke lah. Tapi ingat ya, setiap hari terus sport jantung dibikin sama Tuhan. Nanti pada akhirnya itu merupakan satu kebahagiaan. Satu saat saya diajak melayani anak-anak jalanan. Pak, ada anak jalanan begini. Ini saya mau ikut saja. Yang benar. Iya, saya bilang benar. Saya mau lihat itu pelayanan beliau di anak-anak jalanan luar biasa. Pak, tampilkan. Saya lupa tampilkan 1 menit. Coba tampilkan anak-anak jalanan. Tiap hari dia berdoa jam 4 pagi di jalan ini. Di Monas, siapa saja didoakan. Yang percaya hantu, yang percaya didoakan semua. Nah, begini nih tiap hari. Langsung cepetin aja ke itu. Langsung cepetin ke ini baru 1 hari saja. Tapi setiap hari. Langsung cepetin ke anak jalanannya kan. Nah, lagi. Mana nih yang dikumpulin itu yang pemulung itu? Nah, itu. Ini pemulung disuruh dulu. Nah, suruh nyanyi Tuhan Yesus padahal itu bukan
Haleluya, pas mereka tahu. Oke, ini yang diceritakan ini baru sekelumit saja. Jadi memang hidupnya beliau ini adalah dari mujizat ke mujizat. Dan itu yang tadi dikatakan menghidupi firman Tuhan itu memang betul apa yang dikatakan itu. Ya. Satu saat ketika datang ke kantor saya pertama kali saya usir kok. Bener. Ngapain pendeta datang sini? Kita kan masih hidup lama. Saya bilang sama istri, apa pendeta? Usir. Tapi dia tahu. Terus Pak katanya Pak pendeta ini pernah ditahan di sini di polsek. Ya benar saya bilang. Katanya dia mau mendoakan tahanan-tahanan di sini. Oh ya udah sekarang saja. Itu pertama sekali ya. Saya pernah ditahan di sini di polsek ini. Saya waktu itu Pak Polsek. Dan waktu itu saya seram. Berdoa aja. Jadi kenapa saya orang yang begitu itu bisa ditaklukkan itu dengan firman Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong ini ada tertulis. Begitu terus. Karena Alkitab hafal dia jelek itu terus tuh saja. Cepat sekali. Tuhan Yesus ini begini. Saya kan orangnya kan pragmatis. Bohong. Ini Pak dalam Alkitab. Itu berani kita diskusi. Satu saat saya tidak bisa khotbah. Sini. Bapak khotbah sini ditunggu sama jemaat. Khotbah apa saya? Bapak ngomong apa saja. Pendeta di sini saya di sini khotbah. Saya master apa begitu khotbah gemetaran. Itu. Tapi saudara-saudara, apa yang dikhotbahkan tadi menghidupi firman Tuhan itu, itulah kehidupan. Dan semua ini anak-anak itu dihidupi oleh firman Tuhan. Apa yang diceritakan tadi itu tidak ada kebohongan. Ini semua kenyataan yang baru sekelumit yang kita tahu tentang beliau yang tiap hari bergumul dengan persoalan-persoalan. Kalau jadi begini nih, kalau saya gelar di Palu di sini manusia penuh dengan persoalan. Karena di mana ada persoalan itu begini. Jadi saya lagi di mana dia? Saya mau ke Aceh Pak. Loh kan ada tsunami. Iya justru itu. Loh ngapain Bapak kesana? Di sana ada tsunami. Justru ada tsunami saya mau ke sana. Loh orang kan banyak yang mati. Jadi kita tolong orang mati. Kita doain semua. Saya nggak tahu berapa ini orang yang dimenangkan. Sehingga saya pergi ke rumahnya ada orang Aceh di rumahnya, ada orang hidup di rumahnya ada 10 orang, berapa orang Aceh. Jadi saya tidak tahu berapa orang yang sudah dimenangkan buat Tuhan. Jadi kalau nanti di surga kamu pakai apa mungkin beliau VIP dari kamar. Kita mungkin ada di Dex saja. Beliau sudah ada di. Karena setiap hari bikin Tuhan senang dan menghidupi firman tadi. Oleh kata itu, kalau mendengarkan firman Tuhan ada 4 tipe apa tadi? Tipe pertama apa? Terharu yang kedua. Yang pertama apa? Ya? Apa? Terpesona saja. Dengarkan firman Tuhan tadi itu, kesaksian-kesaksian tadi itu ada orang yang terpesona saja. Yang kedua, terharu. Yang ketiga,
Yang ketiga, terharu. Yang keempat, yang kamu harus tersinggung. Jadi kamu sudah jadi orang Kristen, tidak pernah menghidupi firman Tuhan itu. Nah, kita kalah sama Pak Pendeta, ya, Pak Pendeta Lubis, ya. Masih muda dulu datang ke kantor saya. Ngapain pendeta datang sini? Pergi sini. Lama-lama saya yang ditangkap. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, atas nama Polda NTT saya mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Lubis. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk, ya, beliau bukan hanya untuk, kan mungkin di spesialisnya adalah untuk TNI dan Polri. Di mana ada TNI dia pasti datang, di mana ada Polri pasti datang. Kemana saya pergi dia pasti datang. Hanya untuk berdoa. Saya senang juga sih, ya. Ada yang sebagai penumpang, penumpang saya, ya. Jadi kadang-kadang kalau telepon itu bisa berjam-jam kita telepon berdoa untuk itu. Saya kira rekan-rekan perlu itu, ya. Ada hamba Tuhan yang menopang seluruh hidupmu, karena hidup kita kan tidak selamanya kita kuat, ya. Saya saja yang jenderal begini masih begitu, ya. Kadang-kadang saya juga lemah, kadang-kadang saya juga terkulai, ya. Secara iman dan secara ini terkulai. Padahal apa yang dikatakan tiap hari kita firman Tuhan masih saja bocor juga, ya. Apalagi yang kamu hanya baca Senin Kamis, itu pun kalau ini, ya, kita tiap hari baca firman Tuhan. Bayangkan, kamu jangan boleh tidur kalau tidak ada sesuatu yang baru dari apa yang kamu dapatkan tentang Tuhan. Nah, saya biasakan diri saya seperti itu. Saya tidak bisa tidur kalau tidak ada sesuatu yang baru yang saya tahu tentang Tuhan. Nah, saya belajar sama beliau. Kalau beliau mungkin lebih tinggi lagi targetnya. Kalau saya cuma targetnya itu saja setiap hari, saya tidak bisa tidur. Saya nggak akan tidur tiap hari kalau ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang baru yang saya ketahui dari apa itu kebaikan Tuhan, apa itu siapa itu Tuhan. Kita berubah, berjalan bersama Tuhan, kita tidak bisa disenangkan oleh Tuhan, percuma punya Tuhan, ya. Nah, itu yang kita tadi belajar dari Pak Lubis. Jadi percuma kita punya Tuhan kalau Tuhan tidak punya kuasa. Kalau Tuhan tidak bisa hidupi, kalau firman Tuhan tidak bisa hidupi, percuma kamu punya firman Tuhan. Nah, itu tadi yang kita dikasih pelajaran seperti itu. Itu udah pelajarannya sudah tingkat tinggi. Yang saya tadi pikir-pikir, ya, benar juga. Kamu bisa pergi ke satu tempat. Ya, saya kemarin di SMS, tapi begitu saya buka SMS, ada telepon dari para pejabat yang lain, ya. Ada kejadian di dua keluarga, tiap hari ada laporan. Saya baru buka, ada masuk, saya lama-lama lupa. Tapi saya suatu saat pasti Tuhan pakai sama seperti tadi saya yang ibu-ibu yang di TK itu. Ya. Jadi dia mau datang ke sini, apa terus? Lupa, ya. Nah, doanya yang mengingatkan ke kepala saya, Pak Lubis ada datang, maka segala macam disiapkan. Jadi itu rekan-rekan, kalau masalah mujizat apa dan segala macam, masalah ada orang kesurupan ini, karena kita kan takut, ya, ada orang kesurupan. Lalu dia mana kesurupan, dia pergi sengaja pergi. Nah, itu tadi rekan-rekan, kita berterima kasih dan bisa beruntung dikuatkan iman kita dan
datang apa yang saya sampaikan oleh Pak Pendeta Lubis yang hidupnya disertai Tuhan dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu. Nah, saya kira kita juga sebagai polisi, sebagai aparat negara, maka hidup kita perlu ditopang sama Tuhan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi pelajaran yang kita dapat dari Pak Pendeta. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin makan hanya dari roti saja, benar. Tapi dari firman. Tadi saya benar pengertiannya itu bukan alternatif, ya, bukan alternatif. Tapi firman Tuhan itulah yang menghidupi kita. Bayangkan di dalam hatimu tidak ada firman Tuhan, maka tidak ada kebaikan di dalam hati. Bayangkan firman Tuhan, kamu tidak ditopang firman Tuhan hari ke hari, maka kamu tidak bisa seperti ini. Tidak bisa ada di sini. Ya, dan saya kira atas nama pimpinan Polda, Pak Lubis dan Pak Tommy dan seluruh tim yang datang. Terima kasih juga Pak yang nyanyi, ya, Pak Kamilus. Pak Kamilus, Bapak saya datang sini setiap hari Kamis, ya. Ini gereja ini terbuka buat Bapak, ya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Selanjutnya Yesus
Tuhan Yesus Kristus, di akhir pesta Nagomba Allah hari ini, sebagai hamba Tuhan aku berdoa, diberkatilah engkau di tempat ini, di luar, di rumah, di mobil, di pekerjaan, dimanapun kau berada, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati Polda NTT, berkati juga Tuhan Yesus Kapolda, keluarga, berkati Dir-Dir, berkati juga Tuhan Yesus Kasat-Kasat Kapolresta, semua Tuhan yang sudah hadir hari ini, berkati, lindungi, jaga mereka dari serangan kuasa-kuasa gelap iblis setan roja, yang mereka menjadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita.